Kita masukin logbooknya sekalian. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya sekarang? Iya Bu, tanggal 7. Oke, saya maksudnya nggak membahas yang sistem produksi ya. Yang sistem produksi silakan kalian pelajari. Saya langsung ke sistem perusahaan. Atau kalian mau yang sistem produksi? Maksud saya itu bukan materi kita yang materi kita kemarin kan kita di sistem manusia mesin. Nah, kita kan kelewatan satu tuh sistem produksi. Nah, silakan kalian boleh mau sistem produksi atau sistem perusahaan. Perusahaan, Bu. Perusahaan. Oke. Oke, kita ke materi berikutnya di sistem perusahaan. Ya, ini yang kemarin. Ini silahkan kalian pelajari. Ini juga, ini sudah. Nah, ini kalau bisa coba kalian kerjakan untuk mind mapping-nya. Nah, ini ya. Sebelum kita ke sistem perusahaannya, nah ini yang namanya sistem perusahaan, namanya di dalam perusahaan tidak hanya ngomongin proses manufakturnya saja atau proses manufaktur yang ada di dalamnya, tapi kita juga ngomongin yang namanya ada bisnis model, ada bisnis plan. Nah, ini yang perbedaan antara bisnis model dengan bisnis plan ya. Nah, business model provides a rationale for how a business creates, tapi kalau a business plan is a formal document that ideally describe the business and industry, market strategies, sales potential, and competitive analysis. Oke, ini tentang business model dan business plan ya. Jadi business plan apa saja yang ada di dalamnya? Ada research tentang market ya mungkin ya. Ada employee focus juga. Ya, ada fokus strategi, ada marketing, ada market segmentation, ada macam-macam ya. Ada office management, ada innovation, goal, strategi, teamwork, macam-macam. Nah, di dalam business plan ada beberapa poin yang mestinya kita pelajari. Ada namanya business viability atau kelayakan bisnis. Ada manajemen viability atau kelayakan manajemen. Ada market viability atau kelayakan pasar ya, technical viability sampai dengan economic and financial viability. Nah, ini juga jadi untuk mengembangkan atau mungkin create ya, awalnya create dulu yang namanya organization value, vision, and mission statement. Jadi sebuah perusahaan itu berdiri, itu yang paling, atau organisasi apapun ya, kalau mau berdiri itu awal yang harus dilakukan adalah pembentukan visi dan misi. Nah, kita nggak ngomongin value dulu mungkin ya. Yang pertama kali adalah visi dan misi. Setelah visi dan misi kita tetapkan, mungkin value perusahaannya baru ditentukan seperti apa. Nah, visi, misi, organization value ini tadi akan berpengaruh terhadap objektif dari
organisasi itu tadi. Apa sih yang ingin didapatkan dari sebuah perusahaan, apa dicapai oleh perusahaan, terus strateginya harus gimana, KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya harus seperti apa. Nah, apa saja yang akan mempengaruhi itu atau mungkin itu tadi dibentuk dari faktor apa saja. Nah, ini ada yang namanya dari consumer atau stakeholder ya. Kita kalau ngomongin consumer sama customer kan biasanya sama ya. Tapi dulu dosen saya tuh pernah ini pertanyaan saya waktu skripsi kalau nggak salah, waktu sidang skripsi. Apa sih yang membedakan antara consumer dengan customer? Nah, saya juga menurut saya sama sih. Saya waktu itu ya googling pun juga nggak terlalu banyak mendapatkan jawaban gitu ya. Saya cari, saya tanya untuk ke beberapa dosen juga, mereka mengatakan itu sama, tapi ternyata menurut definisi dari waktu itu Prof. Pratik ya, yang nguji saya pada sebenarnya beliaunya itu orang mesin. Nah itu mengatakan itu ada perbedaan. Setelah saya pikir-pikir, mungkin waktu itu akhirnya saya jawab perbedaannya itu dari ini tadi ya, kata-katanya itu tadi namanya consume, satunya consumer sama customer. Akhirnya saya jawab aja kalau misalkan yang consume itu mungkin kelompok atau mungkin individu yang menghabiskan nilai guna suatu barang gitu ya. Kalau kayaknya kan mengkonsum ya, mengambil sesuatu gitu. Jadi kok kayaknya menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Kalau customer memang kita bisa ngomong customer itu pelanggan. Jadi kalau consumer belum tentu dia become a customer gitu. Tergantung dari situasi dan kondisinya. Jadi tapi ternyata itu betul gitu menurut beliaunya. Cuman sampai sekarang saya kok ya kelupaan nggak pernah mencari definisi yang benernya itu kayak gimana. Nah, ini ya, jadi bisa ditentukan dari siapa yang beli, dari siapa yang ini tadi berperan, itu tadi stakeholder, termasuk supplier mungkin. Stakeholder kan tidak hanya customer saja atau consumer saja, tapi ada juga supplier mungkin. Terus habis itu atau pihak-pihak yang memang berperan terhadap berjalannya organisasi itu tadi. Lalu didukung juga sama survei environment. Jadi lingkungan sekitar itu seperti apa. Lalu evaluate company. Jadi ada analisa-analisa atau riset-riset tentang manajemen mungkin dan lain sebagainya. Nah, consumer di sini dibedakan menjadi dua, ada current consumer, ada potensial consumer. Nah, current consumer juga seharusnya oleh perusahaan itu dilakukan yang namanya marketing research. Begitu juga dengan potensial consumer. Akan memberikan dampak yang berbeda jika mereka diperlakukan dengan berbeda juga. Karena kita tahu siapa potensial consumer kita, siapa yang menjadi current consumer kita yang sekarang. Jadi istilahnya pelanggan baru sama pelanggan tetap gitu ya. Kadang ada perbedaan strategi terhadap keduanya. Nah, kalau kalian ingat itu mungkin ya yang langganan WiFi di rumah providernya. Nah, kalau pelanggan baru biasanya kan ada potongan harga sekian 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 gitu ya. Kalau pelanggan lama mungkin bukan potongan harga tapi ada hadiah apa gitu kan. Jadi perlakuannya sedikit berbeda. Lalu yang jadi kesalahan kalau terlalu fokus sama potensial consumer tapi akhirnya melepaskan current consumer. Itu tadi. Kan kebanyakan itu gitu strateginya, akhirnya lupa sama pelanggannya yang sudah loyal ini tadi. Jadi pelanggan yang loyal ini tadi disia-siakan karena merasa dia sudah masuk ke dalam jaringan. Nah, tapi yang potensial consumer ini secara nggak langsung tuh akhirnya kita ngejar apa yang belum kita dapat karena harapannya yang baru ini tadi akan masuk ke dalam jaringan kita ini tadi ke dalam ini tadi masuk jadi customer kita, tapi akhirnya yang customer loyal ini tadi karena nggak pernah diapresiasi, lepas. Nah, gitu ya, itu jangan sampai terjadi. Nah,
Ini tadi akhirnya menghasilkan banyak sekali strategi ya di sini dari organizational value yang sudah ditetapkan, mungkin visi misinya sudah ditetapkan, akhirnya ketemu bagaimana harusnya organisasi ini berjalan, strategi planningnya itu apa saja, key activity-nya apa saja, key resources-nya apa saja. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam bisnis model Canvas nanti ya. Nah, ini ada macam-macam di sini, ada segmenting, ada targeting, ya. Nah, ini dipecah, segmen and target ini tadi dipecah ke dalam beberapa item dari marketing mix. Kemarin kita sempat membahas yang namanya marketing mix itu atau bauran pemasaran. Isinya ada produk, promotion, place, price, process, people, physical evidence. Ya, ini termasuk ke dalam marketing mix. Nah, ini dibagi menjadi 7P. Nah, karena produknya biasanya tangible. Kalau misalkan produknya intangible, biasanya digunakan 9P, termasuk power di dalamnya. Kalian lihat di sini ya. Nah, sebelah kanan ada bisnis model Canvas. Mulai dari itemnya BMC itu ada value proposition, ada customer relationship, ada channel, ada revenue stream, ada key activity, ada key resources, ada key partner. Nah, ini semua, hal ini semua adalah sesuatu yang nanti akhirnya mendorong atau menghasilkan strategic dan operational planning dari sebuah organisasi. Terus kita lihat di sini. Nah, marketing mix apa saja di sini ya? Nih dari 7P, produk, promotion, price, place. Nah, misalkan kayak produk ini di breakdown lagi. Jadi bagaimana kualitas produknya, bagaimana image-nya, bagaimana branding-nya. Ya, kalau misalkan kalian beli sesuatu barang itu kan kadang bisa terlihat ya image dari barang itu tadi gimana. Bahkan kalian beli iPhone gitu, kan dia punya image dari barang itu tadi. Misalkan kenapa kok bentuknya iPhone itu kotak, simple, shape-nya itu jelas terlihat gitu ya, bukan yang kalau kalian masih pernah pakai HP Nokia zaman dulu nggak sih? Mungkin udah nggak pernah ya. Pernah pakai? Ya, maksudnya kalau Nokia kan dulu bentuknya modelnya macam-macam ya, ada yang bulat mungkin, terus habis itu ada yang seginya itu nggak terlalu tampak. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone yang sekarang, atau mungkin iPhone yang dulu pun juga ya, yang waktu dia pertama kali keluar mungkin yang masih iPhone 3 mungkin atau iPhone 4, itu kan kalian udah bisa lihat sendiri bentuknya dari tipisnya, dari tingkat ketebalannya, dari bobotnya, terus dari bentuk sudut-sudutnya. Nah, itu mungkin kalau sekarang mencirikan bahwa iPhone itu didesain dengan tampilan yang elegan gitu ya. Karena dia simple, makin simple mungkin akhirnya makin elegan, tampak makin elegan. Terus habis itu apalagi yang terlihat image dari sebuah produk gitu ya, macam-macam. Mungkin ada gambar Apple di dalamnya, akhirnya prestisnya mungkin naik ya. Karena itu tadi memang Apple itu memberikan value terhadap produknya itu seperti itu. Nah, mungkin agak berbeda kalau misalkan kita beli Android gitu misalkan. Oke, terus apalagi branding juga ya, brand image itu juga ya, sama yang tertanam di dalam otak manusia, yang tertanam di dalam pikirannya customer itu. Seperti kemarin kalau nggak salah saya contohkan ya, kita mau pakai sikat gigi aja kita ngomongnya Pepsodent gitu ya. Sering kita tuh ngomong ambilin Pepsodentnya, padahal mungkin yang diambil bukan Pepsodent, itu merek yang lain dan lain-lain. Itu branding, feature macam-macamnya, ada mix, support, customer service-nya gimana, misalkan ada yang kesalahan dalam penggunaan,
terus mungkin ada keracunan, mungkin atau apa, customer service-nya dengan mudah dihubungi, gitu. Atau warranty ya, terkait sama apa itu warranty itu apa, jaminan kalau misalkan ada kerusakan atau apa ya, asuransi dan lain-lain. Availability. Nah, kalau availability itu kadang-kadang menjadi tren market atau strategi marketing tersendiri. Jadi ada juga produk yang kalau misalkan susah ditemukan di pasar, jika gantinya ada yang lain, kita bisa pilih yang lain gitu ya. Kenapa sih kalau di sini nggak ada, masa ya kita nggak karena udah terdesak kebutuhan, misalkan kayak biasanya saya nyontohin apa sampo gitu ya, idolanya itu sampo sampai karena itu kebiasaan yang biasanya dipakai gitu. Misalkan sampo yang biasanya kita gunakan nggak ada di ini, kok udah beberapa kali kok nggak ada gitu. Tapi ya masa kita akhirnya jadi nggak keramas, kan nggak mungkin. Jadi mungkin seandainya ada produk substitusi yang lain, kita ya udah beli aja yang itu akhirnya kan. Ya begitu dipakai, loh kok enak juga ya, akhirnya karena apalagi misalkan harganya ternyata lebih murah loh daripada sampo yang biasanya tak beli, ini juga oke nih, ngurangin rontok rambut atau ngurangin ketombe juga. Besok-besok beli yang ini aja, bisa berpindah gitu ya, customer itu ke lain hati karena nggak ada availability itu tadi. Tapi availability itu kadang-kadang juga menjadi tren strategi marketing juga. Kalau dulu tuh pernah ada penjualan sepeda motor gitu ya. Kalau nggak salah dulu zamannya Yamaha Fiction, dulu itu pernah inden kalau mau beli. Jadi pertama kali keluar Yamaha Fiction itu inden dulu tuh orang itu. Jadi nggak semua orang tuh punya. Nah, makin sedikit yang punya, akhirnya makin merasa eksklusif kan customer itu tadi. Nah, orang itu akan buru-buruan itu, cepet-cepetan tuh buat inden itu biar cepet dapat. Nah, itu strategi marketing. Memang ditahan-tahan biar produknya itu nggak banyak di pasaran gitu. Sengaja gitu orang itu, karena eksklusivitas itu tadi. Ya, kalau misalkan saya nggak tahu ya maksudnya, tapi mungkin ya saya cuma dengar kalau karena adik saya itu BTS Army-nya BTS tuh. Nah, itu kan biasanya mereka sering mengeluarkan produk-produk yang eksklusif, hanya berapa biji gitu misalkan, atau hanya saat ini sampai saat ini aja ini adanya. Orang udah gila-gilaan itu mau beli, harus dapat nih, yang dapat kalau bisa aku aja ini, yang lain nggak usah dapat. Nah, eksklusivitas itu tadi, yang penawaran eksklusivitas itu tadi yang membuat akhirnya orang itu gila-gilaan untuk mendapatkan. Jadi pasti langsung sold out, langsung habis gitu. Jadi yang tadinya nggak kepingin beli, yang tadinya nggak ada budget untuk beli itu tadi, akhirnya jadi beli. Mumpung nih, gitu ya. Mumpung nih, jadi kadang-kadang itu seperti itu. Nah itu tadi, itu nanti dipecah jadi satu-satu, di breakdown lagi. Nah, promotion juga sama, marketing communication-nya seperti apa, sudah baik atau belum, apa saja yang sudah dilakukan perusahaan sekarang, atau apa yang mau dilakukan perusahaan sekarang, misalkan kayak gitu. Ini banyak sekali. Nah, ini karena cuma 7P, ini kalau 7P masih untuk produk yang tangible. Nanti kalau kita ngomongin usahanya udah berupa service atau jasa, nah itu mungkin udah beda lagi. Kita pakai yang 9P. Ini tadi marketing mix ya. Nah, product price promotion. Nah, tadi kita sempat ngobrol masalah ini tadi ya di awal, nanti kita ketemu lagi ya. Marketing mix juga. Nah, ini yang kita sebut sebagai business model canvas atau BMC. Jadi ini istilahnya kayak blueprint-nya organisasi kita itu seperti apa. Jadi gimana kita tentukan key activity-nya apa saja. Nah, ini kan menjadi mudah karena dia bentuknya adalah gambar-gambar gini ya. Ada logo, bukan logo, simbol, ada simbol-simbol di dalamnya seperti ini yang memudahkan orang itu untuk memahami. Nah, ini untuk BMC yang sudah dikembangkan, diperluas gitu ya. Nah, ini breakdown dari BMC itu tadi, key partner. Ya, apa sih yang dimaksud dengan key partners? Key partners
itu siapa yang akhirnya membantu kamu? Ya, suppliernya mungkin siapa, atau mungkin pihak-pihak yang lainnya siapa, mungkin ada perbankan, banknya pakai apa, misalkan gitu ya, macam-macam ya. Lalu ada key activity, how do you do it? Jadi bagaimana kalian melakukan bisnis kalian itu tadi? Apa saja aktivitas yang ada di dalamnya? Dan macam-macam ini kalian bisa baca di sini ya, karena ini slide-nya ada ratusan nih kayaknya. Saya cepet-cepet aja ya. Nah, kita sekarang ngomongin yang namanya segmen pasar and needs. Ya, kalau kita lihat di sini, ada yang namanya segmen pasar and customer segment. Customer segment. Different groups of people or organization and enterprise aims to reach and serve. Do you get it? Bisa dapat dari definisinya? Susah. Ya, jadi ini membedakan kita kelompok-kelompokkan gitu ya, kelompok-kelompokkan. Pasar kita. Saya kalau ngomongin pasar kita tahu ya. Jadi misalkan kita mau bikin perusahaan apa, kalau kemarin tuh kita contohnya apa sih? Tekstil gitu ya, garment gitu ya. Kita udah tahu nih apa pasarnya garment itu siapa saja. Nah, dari pasar garment ini tadi kita kelompok-kelompokkan. Ya, dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya karena kita sudah menentukan goals atau tujuan dari organisasi itu tadi, kita tahu kelompok mana yang nantinya akan kita sasar. Ya, nah di sini ada beberapa tipe yang berbeda dari customer segment. Misalkan mass market, ada niche market. Nah itu tergantung dari organisasi yang mau kita buat gitu tadi. Misalkan nih kita bikin baju untuk mass market gitu ya. Misalkan kalau pasar ini yang mass production seperti ini untuk orang banyak semuanya, mungkin apa, kaos gitu ya. Kalau kaos itu kan mau cowok, cewek, kadang-kadang kan nggak dilihat gitu ya gendernya, terus habis itu tua, muda, mungkin ya bapak-bapak tua masih pakai kaos, anak-anak muda juga masih pakai kaos, apalagi mungkin yang desainnya casual, nggak terus habis itu semua itu bisa pakai. Nah itu mass market. Ada niche market. Nah niche market mungkin misalkan kita bikin baju gamis khusus orang-orang yang berjilbab lebar gitu ya misalkan. Nah, yang jilbabnya setaplak-taplak meja gitu misalkan ya, kayak saya gitu kan marketnya sendiri. Banyak orang berjilbab mungkin, tapi jilbabnya mungkin nggak terlalu lebar, mungkin jilbabnya pendek, ada yang mungkin kesenangannya jilbabnya diikat di leher atau kayak gimana kan, macam-macam. Bajunya kan kadang-kadang mungkin akan lebih menyesuaikan gitu ya. Kalau pakai gamis yang longgar itu kan mungkin cuman tertentu saja orangnya, misalkan gitu. Nah itu niche market. Atau mungkin pasarnya orang-orang kayak Lamborghini gitu. Yang beli Lamborghini kan orang-orang tertentu. Nggak semua orang yang berduit itu suka juga sama Lamborghini. Mungkin dia akan membeli mobil yang lain gitu. Nah, itu niche market. Sedikit pasarnya, kecil pasarnya, tapi itulah dia ada di situ untuk untuk memenuhi kebutuhan dari yang kecil ini tadi. Jadi kalau niche market itu kalau misalkan kalian googling biasanya ngomongnya pasar ceruk gitu ya, cerukan karena cuman sedikit sekali, cuman kayak cekungan gitu aja kecil, nggak lebar gitu. Segmented, diversified gitu ya, atau multi-site platform ya. Itu tergantung dari tadi kita tuh perusahaannya yang kayak gimana nih? Apakah kita perusahaan model Lamborghini yang tadi? Apa kita perusahaan kaos oblong? Atau kita perusahaan yang benar-benar diversifikasi, melakukan pembaruan atau yang kayak gimana? Itu tergantung dari kita nanti. Nah, dari sini akhirnya muncul pertanyaannya, for whom are we creating the value? Atau who are our most important customer? Nah, kita akhirnya kan berpikir ini tadi ya, kelompok mana yang akan kita penuhi, kita akan fasilitasi. Kalau gini contohnya, kalian pernah lihat kan, ada Supermie, ada Indomie. Ya. Kalau nggak salah Supermie sama Indomie itu sama-sama punyanya Indofood kan.
Atau mungkin Sarimi. Sarimi sama Indomie. Itu kan sama-sama punyanya Indofood. Sarimi ada yang rasa soto, Indomie juga ada yang rasa soto. Sarimi ada mie goreng, Indomie juga ada mie goreng. So what's the difference? Apa yang akhirnya membuatnya berbeda? Nggak ada. Yang membedakan adalah segmennya, segmentasinya. Sarimi harganya lebih murah. Mereka memang menyasar untuk masyarakat menengah ke bawah. Indomie untuk yang menengah ke atas mungkin. Atau mungkin kalau sekarang mulai jarang Sarimi, cuma dibedakan mungkin karena harganya lebih, Indomie itu relatif murah ya udah kan ya. Akhirnya Indomie sama, kalau pernah lihat Indomie mie keriting tuh yang harganya mungkin sekitar 6 ribuan atau 7 ribuan. Sama Indomie biasa yang harganya mungkin 2.500. Itu untuk menengah ke atas sama menengah ke bawah. Yang mie keriting mungkin ada isinya apa kayak sayuran keringnya itu ya, ada sosis-sosisan kering, ada sayuran-sayuran keringnya, dan modelnya kayak gitu. Nah, itu yang membedakan itu. Nah, itu segmentasi berdasarkan segmen berdasarkan ini tadi apa jadi segmentasi itu dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang secara geografi, ada yang secara demografi, ada yang secara age atau umur. Antara apa anak muda mungkin yang generasi sekarang sama orang-orang yang tua akan menyukai barang-barang yang berbeda juga. Ya, dia akan melakukan pendekatan strategi marketing yang juga berbeda. Sekarang generasi tua dulu mungkin ya, kalau zamannya bapak saya, ya mungkin saya juga sih, tapi saya nggak tua-tua amat kok. Saya nggak tua-tua amat lah ya. Jadi mungkin saya apa bapak saya lah, bapak aja lah, kalau bapak mungkin udah tua banget gitu ya. Itu akan jalan kaki menuju ke tempat yang dia mau pergi ke suatu tempat, dia mungkin akan menghemat beberapa puluh ribu dengan berjalan kaki. Alah sini situ aja lah, nggak terlalu jauh. Tapi anak muda kadang-kadang pikirannya dia akan mengeluarkan beberapa puluh ribu untuk menghemat beberapa menit ini tadi. Ya itu lah, dari situ mungkin kayak misalkan Grab atau mungkin Gojek atau apa yang lain itu akan, kalau segmennya dia anak muda, maka dia akan mencoba memenuhi ini tadi. Oh berarti harga itu nggak terlalu masalah. Yang dimasalahkan adalah waktu. Jadi kalau harganya mahal nggak apa-apa, sedikit lebih mahal nggak masalah. Jadi kadang-kadang harga makanan di GrabFood mungkin dinaikkan sedikit lebih tinggi buat anak-anak muda, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak keluar rumah deh, daripada aku harus ngabisin waktu, aku ngerjain tugas nih harus cepat selesai, habis ini deadline, habis ini ada tugas kimia yang harus dikumpulin nih habis ini, tapi aku kelaparan, mending aku telepon GrabFood deh, habis itu juga makanannya nyampe. Nah, beda pikirannya sama orang-orang tua zaman dulu mungkin, ngapain nambahin 20.000, 30.000 kayak gitu misalnya gitu. Mending datang ke sana, beli, makan, enak, ininya diselesaikan dulu misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa aku menahan lapar sedikit lebih panjang. Itu ada nanti strategi marketingnya juga akan berbeda. Itu tadi. Jadi itu kita ngomongin masalah segmen. Geografi, segmentasi berdasarkan geografi juga akan berbeda. Orang bule sama kita juga beda, makanannya beda. Di Amerika kamu jualan beras gitu, mungkin nggak terlalu laku, nggak kayak di Indonesia ya. Beras hampir di mana-mana, bahkan toko kelontong sebelah rumah aja mungkin jualan beras, pasti ada gitu beras itu, karena makanan pokoknya. Bentar ya, ada paket saya.
Nah, itu tadi kita ngomongin masalah segmenting and targeting customer ya. Nah, lalu ini tadi ya, segmen, target, apa sih yang dimaksud dengan segmen? Ini tadi target apa, positioning seperti apa, branding gimana. Ya, tadi ya, citra produk, reputasi perusahaan. Nah, saya ini berhenti menggunakan produk-produknya Unilever karena kapan hari saya lihat di Instagramnya Unilever itu mendukung LGBT. Jadi ada beberapa persen ininya ikut disumbangkan untuk LGBT tadi. Nah, daripada saya ikutan dosa akhirnya. Nah, citra produk Unilever di mata saya mungkin sudah mulai berkurang gitu ya. Ini juga sudah ada penjelasannya, jadi nanti tinggal dibaca. Ini juga jadi segmentasi saya rasa cukup jelas ya. Jadi, ini juga jadi mana yang pasar homogen, mana yang cluster ya. Ini juga sudah ada penjelasannya, nanti tinggal dibaca, saya rasa nggak sulit. Nah, ini tadi ya niche market gimana, lokal area, individual. Nah, jadi mengelompok-melompokkan pasar. Di mana ya berdasarkan kemiripan karakteristik, perilaku, lingkungan, kebutuhan. Nah, ini catatannya yang di bawah. Dalam satu segmen pasar tidak semuanya seragam memang, tapi ada karakteristik yang dominan, perilaku yang lebih dominan. Jadi kalau misalkan di situ ada gambarnya biru muda sama biru tua, atau hijau toska sama hijau cyan kayak gini ya, mirip-mirip. Mungkin nggak terlalu sama flag tapi mirip itu bisa dikelompokkan menjadi satu. Ini juga sama. Ini baru ke market environment. Ya, ini tentang lingkungan dari pasar itu tadi. Ada makro, mikro, sama internal environment. Internal environment ada employee, cash flow, capital asset, ada material, ada structure. Jadi apa saja yang memang di dalam organisasi. Micro environment ada stakeholder, ada competitors ya, lebih eksternal sedikit. Jadi mau yang di luar perusahaan tapi masih berhubungan dengan perusahaan. Jadi supplier, kompetitor, stakeholder, consumer. Nah, itu termasuk micro environment. Ada macro environment, political, environmental, sosial, teknologi. Nah, itu kan benar-benar di luar, jauh di luar perusahaan, tapi berpengaruh juga keadaan politik, misalkan kayak gitu. Nah, ini ada analisa lingkungan pasar yang kita sebut sebagai Porter 5 Force Analysis. Nah, Porter 5 ini salah satu tools ya, tools untuk menentukan analisis lingkungan pasar ini tadi. Kalau kalian bikin skripsi atau apa, nah ini bisa digunakan ini metode yang namanya Porter 5 Forces ini tadi. Apa saja sih Porter 5 Forces ini? Ya, jadi dari 5 kekuatan Porter ya istilahnya, karena yang menemukan namanya Pak Porter ya. Jadi akhirnya kita namai Porter 5 Forces. Jadi apa saja sih yang menjadi forcesnya itu apa saja? Ada potensial entrants, ada suppliers, ada substitutes, ada buyers, sama the industry itself ya. Nah itu di breakdown menjadi poin-poin ini tadi. Nah nanti poin-poin ini tadi juga di di breakdown lagi apa saja sih yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, mana yang akan dicapai, itu apa sih rencana kedepannya seperti apa. Nah itu ini bisa dijadikan salah satu tools. Ya. Nah, lalu ada juga 6 market model. Ada customer market, ada referral market, ada recruitment market, influence market. Lalu ada pestle analysis. Ini juga sama. Jadi mirip sama kayak itu tadi loh. Marketing mix tadi loh ya. Bauran pemasaran itu tadi. Kalau marketing mix tadi untuk analisa uh, ini marketing.
pemasarannya seperti apa. Nah, kalau yang ini tadi Pestel, Porter 5 itu untuk analisis lingkungan pasarnya. Nah, ada yang namanya produk konsumen, ada yang namanya produk bisnis. Nah, produk bisnis mungkin ya ada perusahaan yang memenuhi kebutuhan dari perusahaan lain. Itu aja mungkin ya gampangnya. Kalau produk konsumen, itu ya benar-benar produk yang memang kita gunakan sebagai konsumen ini tadi, individu. Sampai ke tingkat kecil. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Nah, jadi kalau produk bisnis, pasar yang membeli produk atau dari produsen untuk dijual kembali, disewakan, diproses lanjut. Nah, ini juga yang membedakan. Nah, ini ya, tinggal nanti dibaca. Nah, pemangku kepentingan itu berperan terhadap keputusan pembelian juga. Nah, ini yang membedakan antara pasar produk konsumen sama pasar produk bisnis. Ini untuk variabel yang umum dalam segmentasi pasar. Ya, tadi seperti saya tadi bilang ya, segmentasi pasar dibagi menjadi demografi, ada umur, income, jenis kelamin, ya. Laki-laki perempuan dalam preferensinya dia membeli barang juga berbeda. Umur berbeda, pendapatan berbeda. Sosioekonomik, social class, stage in the family of life cycle, geographic factor seperti tadi ya, orang Amerika sama orang Indonesia juga akan memilih yang berbeda. Psychological factor, lifestyle, personality traits, ya, apa karakter diri itu juga akan mempengaruhi. Consumption patterns, heavy, moderate, light user, atau brand loyalty. Jadi memang ada orang-orang yang sudah setia sama satu brand. Gitu ya. Karena kayak parfum gitu, aku udah kebiasaan pakai parfum yang ini, wanginya ini. Misalkan kayak gitu tuh ada brand loyalty. Mungkin yang cowok apa itu parfum, saya nggak begitu hafal ya parfum. Karena nggak pernah pakai parfum kecuali Trika sama Multo. Udah nggak pakai Multo lagi sih, cari yang lain. Oke. Nah ini ya klasifikasi produk konsumen, type of consumer product, customer buying behavior atau perilaku membeli dari customer. Nah ini kalau dilihat dari convenience-nya, frequent purchase-nya, berapa kali sih dia beli, shopping, gimana, speciality-nya. Nah, atau dari price, ada dari distribusi, ada dari promotion. Ini juga dibedakan consumer product, specialty product, unsold product ini tadi, convenience product. Ya, convenience product ini produk-produk yang impulsif sifatnya ya. Nah, itu ada magazine, ya, ada majalah, disposable, apa, kamera ada disposable kamera kayaknya enggak ada ini. Emang ada pak kamera yang dipakai terus dibuang? Kayaknya ada kesalahan gitu. Ada snack food, yang jelas tuh staples ya. Staple produk tuh jelas ya. Oh ada yang analog ternyata. Terima kasih Pak Farhan. Ada yang analog ternyata. Disposable kamera saya baru dengar kalau ini. Terima kasih. Terus ini jadi staple produk itu ya, ada beras kayak gitu ya, gasolin, dry cleaning, milk, mungkin roti ya, emergency item, emergency room visit, ya, asthma inhaler yang bisa dikoleksi. Nah dulu saya sempat ya kalau
Saya tuh kalau belanja senangannya kan diskon ya, biasa ya mama itu senangnya diskon. Nah, saya tuh kalau ngelihat diskonan sabun cuci baju sama ya itu tadi pewangi kayak gitu-gitu itu, nah saya mesti impulsif gitu ya. Saya beli dalam jumlah banyak sampai saya lupa kalau waktu itu tuh sudah pernah beli juga waktu diskonannya kapan hari. Terus akhirnya beli lagi. Jadi pernah saya jejer, saya toto-toto itu, jadi saya tuh sampai punya di atas 50 biji sabun cair refill isi ulang sama itunya pewanginya kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya buka Indomaret sendiri itu kayaknya saya bisa gitu. Saking waktu itu beli banyak saya sampai begitu. Nah, itu sekarang yang harus saya kurangi. Tapi yang menguntungkan pada saat itu tidak naik gitu ya, nggak ada yang diskon, saya masih punya persediaan banyak di rumah. Jadi pernah sampai plastiknya itu rusak gitu ya karena terlalu lama. Terus bahkan ada pewangi baju merek lembut pakaian merek tertentu itu terpisah gitu. Nggak tahu cairannya itu memisahkan diri antara yang apa airnya sama itu yang itu ada yang menggumpal. Nah, itu saking lamanya gitu ya. Nah, itu saya mengurangi itu sekarang ya. Jadi beli kalau memang butuh gitu. Keputusan pembelian pasar produk konsumen. Nah, ini ada internal, ada external influence, ada internal influence. Self concept and lifestyle, ini ada decision prosesnya. Nah, ini kita harus membedakan mana yang needs, mana yang desire ini tadi ya, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi membedakan perilaku pembelian ini tadi atau keputusan dalam membeli berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Nah, ini faktor perilaku pasar produk konsumen. Ada cultural, ada sosial, sampai dengan psychological. Ini klasifikasi produk bisnis. Ini ya bisnis produk. Kalau yang tadi produk customer, yang ini produk bisnis ya. Jadi diingat-ingat lagi definisinya produk bisnis tadi adalah produk-produk yang dijual kembali, disewakan, gitu ya. Nggak langsung habis dipakai oleh kita. Kembali lagi. Nah, ini kebutuhan atau keinginan, permintaan. Nah, kebutuhan ini mulai dari core value, hubungannya sama yang tadi yang kemarin sempat kita bahas juga ya, core value, actual product atau augmented product. Jadi berdasarkan kebutuhan tetap kita harus melihat ini tadi. Kalau kemarin kalau nggak salah contohnya saya misalkan kayak HP itu ya, HP itu mau kameranya bagus kayak gimana pun atau mungkin fitur yang lainnya luar biasa bagusnya, tapi HP-nya nggak bisa dibuat telepon. Ya kan nggak mungkin gitu kalian beli gitu kan. Karena memang kebutuhannya atau needs-nya itu HP itu tadi buat alat komunikasi, bisa buat telepon, bisa untuk menghubungi seseorang. Bukan kameranya yang bagus, ininya yang bagus, seberapapun convenience-nya kamera itu tadi akan mempengaruhi keputusan kalian akan mempengaruhi keputusan kalian dalam membeli produk itu tadi. Karena core value-nya tidak dipenuhi. Nah, ini coba dianalisa. Ini kebutuhan dibedakan menjadi primary, secondary, tertiary. Terus ada yang membedakan kebutuhan berdasarkan fungsional, non-fungsional, requirement. Ada yang state, ada yang unstate needs. Jadi tapi sebenarnya intinya tuh sama saja sih semuanya. Ada yang membedakan kebutuhan berdasarkan core, actual, sama augmented.
Nah, kalau menurut Peter Doyle ini ada existing, latent, sama incipient needs. Atau menurut Philip Kotler ya, ini Bapak Marketing, ada yang state, real, unstate, delight, and secret needs. Atau berdasarkan Noriaki Kano, ini yang membuat suatu metode yang namanya Kano model. Ini membedakan teori kebutuhan berdasarkan basic, performance, excitement, sama reverse indifferent ini. Ini contohnya, jadi ini untuk memahami kalau ini kebutuhannya yang dimaksud kebutuhan fungsional dan non fungsional. Lalu ada yang existing, ada yang laten, sama incipient. Juga nah, customer satisfaction drivers di sini ya tulisannya adalah apa saja sih akhirnya yang membuat si customer itu terpuaskan dari barang yang telah dibelinya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini dari beberapa orang ya, atau beberapa author. Menurut Hesberg itu driver tipe 1 adalah hygiene, driver tipe 2 adalah motivator. Ini membedakan teori kebutuhan berdasarkan satisfaction, jadi berdasarkan kepuasan ini tadi. Nah, dia memberikan dua macam kategori, ada hygiene, satunya ada motivator. Jadi hygiene ini nanti ada sendiri item-itemnya apa saja, motivator juga ada sendiri item-itemnya apa saja. Kalian kalau mau bisa googling juga. Jadi bagaimana seseorang itu akhirnya merasa terpuaskan dari produk yang dia beli atau dari apapun ya. Teorinya tuh teori satisfaction teori ini bisa diarahkan kemana saja. Ke arah marketing bisa, ke arah psikologikal bisa. Misalkan dari gaji yang didapat atau apa itu juga bisa. Lah Kano juga ya, must be attractive, one dimensional, sama indifferent. Ya, membaginya dibagi ke dalam 4 macam kategori. Ya ini suka-suka yang bikin aja sih sebenarnya. Nah kita yang tugasnya untuk mempelajari gitu ya. Ini ada di satisfaction sama importance. Ini sama performance juga. Kalian lihat di sini maksudnya teori kebutuhan dengan kepuasan lah istilahnya gitu. Ini analoginya, gambarannya. Nah, jadi seseorang membeli sebuah mobil berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya ini tadi. Nah, lalu kita ngomong ke produk dan value proposition. Apa sih yang dimaksud dengan value proposition? Nah, ini tadi ya. Ada bundle of product and services that create value for a specific customer segment. Element which contribute to customer value creation, ya ada newness, keterbaruan, ada performance, atau performance-nya dari sebuah produk itu tadi, atau mungkin organisasi, ada customization, getting the job done, ya, jadi bagaimana segala pekerjaan atau tugasnya itu tadi bisa terselesaikan dengan baik, desain, brand atau statusnya, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, convenience atau usability. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjawab itu tadi.
what value do we deliver to the customer? Jadi nilai apakah yang akan kita berikan kepada customer ini tadi? Nilai seperti apa dari produk kita? Nah, which one of our customers' problem are we helping to solve? Di mana yang nah ini, jadi manakah dari yang diharapkan oleh customer ada di dalam produk kita atau dari organisasi kita itu manakah yang mau kita selesaikan, yang mau kita sasar atau mungkin yang mau kita penuhi istilahnya, mau kita penuhi itu tadi. Jadi macam-macam pertanyaannya yang seharusnya kita jawab gitu ya, misalkan sebuah organisasi itu kita jawab. Nanti ada di sini product, create value, value proposition. Nah, ini yang kemarin. Produk desain yang baik akhirnya akan menghasilkan produk yang baik. Service desain yang baik juga akan menghasilkan great service, juga service yang bagus juga. Sedangkan competitive advantage akan menghasilkan bisnis yang baik atau bisnis yang bagus juga. Ini juga yang kemarin sudah, jadi sudah product level sama user experience. Ya, experience with the service, experience with the product, dan experience with the brand. Ya, jadi pengalaman dari customer itu seperti apa terhadap produk atau organisasi mungkin seperti tadi ya. Kalau saya kayak misalnya saya pengalamannya seperti apa dengan produk-produknya Unilever. Nah, ini value proposition canvas. Kalau tadi ada business model canvas, yang sekarang value proposition canvas. Sama modelnya kayak tadi, kayak BMC tadi ya. Nah, value seperti yang kemarin pernah dia dijelaskan ya, value adalah rasio antara benefit ditambah chance ya dibagi dengan cost ditambah risk. Jadi istilahnya apa yang kita keluarkan dan apa yang akhirnya kita dapatkan. Value, what customer gets and what customer bears. Apa yang udah dikeluarkan oleh customer, apakah worth it gitu ya, sama yang ia dapatkan. Apakah lebih mungkin atau malah kurang. Ini modelnya. Ini tadi hubungan antara value dan quality. Kemarin juga sudah ya. Quality semuanya sama satisfying needs, atau free of deficiency, atau conforming specification. Dari sini. Nah, lalu kita ke core of the business. Jadi bisnis inti, bangunan bisnis ideal yang mengekspresikan bidang aktivitas bisnis utama atau esensi dari organisasi. Nah, ini modelnya, ini perencanaan strategis atau strategic planning ya, kita ngomong strategic planning. Nah, strategic planning itu ada yang namanya SWOT analysis, atau kita ada yang ngomong TOWS analysis ini tadi ya. Ini salah satu tools yang modelnya kayak Porter 5 tadi, tapi untuk strategi bisnis perusahaan. Jadi yang dilihat dari dua faktor, internal dan eksternal faktor. Internal faktor dilihat dari strength sama weakness-nya, ya kekuatan dan kelemahannya, sedangkan eksternal faktornya bisa dilihat dari opportunity sama threats-nya. Jadi
peluang sama ancamannya. Lalu visi, misi, dan nilai dari organisasi. Ini dijelaskan dengan sangat baik dari gambar di depan ini ya. Vision, what we are going. It concern future business plan. Kalau mission, who we are. Ya, and what we do. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi visi ini tadi. Sedangkan value, how we are and how we do. Ini sama ya. Value, visi dan misi. Ini kemarin juga sudah ya. Product need family sama macam-macamnya. Ini produk yang akan akhirnya ditawarkan. Ini penjelasannya, horizon 1, horizon 2, dan horizon 3. Saya rasa ini nggak sulit ya. Sudah jelas dari sini. Ini juga kemarin sudah. Product mix length sama product mix depth. Ini kemarin sudah. Nah, ini ragam produk yang ditawarkan. Ini co-creation of value. Jadi ini kita ngomongin value di sini. Dari gambar ini juga saya rasa sudah cukup jelas. Jadi bagaimana company atau perusahaan, dan dari sudut pandang company sama dari sudut pandangnya customer. Lalu ada relasi konsumen dan value marketing. Nah, kita lihat ini ya, now here. Oh, tadi Om Poki tadi. Ya, customer relationship. Ini ngomongin tentang customer relationship. Type of relationship a company established with specific customer segment. Jadi bagaimana hubungannya antara perusahaan dengan si customer ini tadi yang menjadi segmennya. Kita lihat di sini kategorinya dari customer relationship ada personal assistant. Ya, ada dedicated personal assistant, ada self-service, ada automatic service, ada communities, ada co-creation, macam. Jadi bagaimana sedekat apa sih perusahaan itu di hatinya customer? Pernah ngasih apa aja sih perusahaan? Ini tadi yang akhirnya membangkitkan customer experience. 155 per orang. 155 per orang ya? Oke. Ya. Yang hari Minggu. Oh ya. Ini ya, pemasaran dan relasi konsumen. Ini kalian bisa lihat dari bagan yang ada di depan ya. Oke. Ini pemasaran. Ya, ada beberapa macam tools untuk pemasaran. Salah satunya ini tadi ada SWOT tadi ya. Terus lalu ada yang kita sebut sebagai BCG Matrix atau Boston Consulting Group ini ya. Jadi ada dari Boston Consulting Group itu dia membuat suatu metode matrix ini untuk melihat market share position.
Jadi ada di mana perusahaan kita. Dan apa yang harusnya dilakukan oleh perusahaan jika dia ada di kuadran yang ini tadi. Misalkan setelah dianalisa, didapatkan perhitungan, dihitung, jadi ini ada perhitungannya ya, ada angka-angkanya, makanya itu. Akhirnya ketemu nih, posisi perusahaan itu ada di kuadran 1 misalkan. Di kuadran 1 itu, di situ ada tulisannya market penetration, market development, product development, atau diversifikasi, divestiture. Nah, untuk market penetration, apa yang harus dilakukan pada saat kita tuh perusahaannya ada di kuadran pertama? Berarti harus melakukan yang namanya market penetration. Nah, market penetration itu apa saja strateginya yang harus dilakukan pada saat perusahaan itu harus melakukan yang namanya penetrasi pasar. Nah, itu ada bermacam-macam teori. Nah, lalu yang di samping kanannya ini ada product life cycle, ya. Product life cycle, jadi daur hidup produk. Oh ya. Jadi kalau misalkan produknya itu masih ada di kuadran 1, dia itu berarti masih di awal tuh, di question mark. Itu ya. Bayarnya dari Om Rocky loh, dari Om Rocky dulu kan? Atau ya kok? Oh langsung aku. Nah di question mark misalkan harus melakukan market penetration, berarti memang harus gencar gitu ya. Strategi untuk apa pasarnya itu harus gencar. Karena masih awal produknya, masih baru tumbuh nih, ya, baru pengenalan mungkin ini produk baru, masih baru pengenalan, masih kepingin menjajaki pasar. Nah ini apa lebih jelasnya juga bisa dilihat dari sini. Nah yang di question mark itu kita sebut sebagai introduction cycle. Nah sedangkan yang ada di star itu kita sebut sebagai growth. Ya, tidak semua produk itu harus mulai dari awal dulu. Nggak harus, maksudnya dia itu keluar itu kadang-kadang posisinya tidak harus dari introduction dulu, nggak harus. Atau mungkin kalau misalkan ada yang daur hidupnya produk itu cepat gitu ya, baru dikenalin tiba-tiba udah langsung masuk ke tahap decline. Tapi ada juga produk yang sampai puluhan tahun tetap aja ada dan dikenal dan nggak pernah decline, nggak pernah masuk ke fase decline, Mas ya. Jadi tidak semua produk itu punya daur hidup yang sama. Ini marketing communication. Ini juga ya. Ini sebenarnya lebih memperjelas lagi sih. Nah ini juga kalau misalkan mau di teliti satu-satu, ini menjelaskan gambar-gambar yang sebelumnya yang tadi. Ini promotion mix, kalau tadi ada marketing mix, lalu ada promotion mix ya. Dibagi menjadi 5, ya ada advertising, personal selling, sales promotion, public relation, sama direct marketing. Nah ini contoh-contohnya. Untuk produk yang mass atau yang customized malahan, itu harus menggunakan strategi yang mana? Nah ini untuk CRM ya, kalian sering dengar ya mungkin ya, Customer Relationship Management dari sebuah perusahaan, itu untuk membangun relasi antara organisasi dengan customer. Contohnya seperti ini. Ini juga
Ini perilaku konsumen dalam mengadopsi produk baru. Ya, bagaimana sih customer itu kalau dihadapkan sama produk yang masih baru? Ini penjelasannya di bawahnya itu ya. Kalau yang masih awalan innovators itu 2,5% adalah resiko, adalah risk takers who have the resources and desire to try new things even if they fail. Jadi masih coba-coba, tahapan coba-coba sampai sama yang laggards ini ya. Ini perilakunya, ini istilahnya bagaimana customer itu kalau dihadapkan sama produk yang masih baru di stage-stage yang berbeda. Ini bagaimana yang pra dan pasca pembelian. Nah, ini ada AIDA purchase funnel, ini. Attention, interest, desire, sama action. Ini juga ini modelnya, funnelnya tuh maksudnya modelnya kayak gini. Ini bagaimana cara mendapatkan customer sama bagaimana menumbuhkan customer ini tadi. Funnel. Ini juga masih ya perilaku konsumen pasca dan pra pembelian. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca. Ini berdasarkan intensitas membeli. Like user, konsumen yang intensitas dan volume pembeliannya cukup rendah atau di bawah rata-rata. Regular, jadi nanti akhirnya kita bisa kelompokkan pakai database gitu ya. Bagaimana sih, makanya perusahaan tuh pasti punya database-nya ya, mana customer-nya itu yang loyal, mana yang punya intensitas pembelian rendah, sedang, dan tinggi. Perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, ada acquiring consumers, ada maintaining consumers. Ini untuk co-creation-nya, co-creation methodology. Ada yang ditanyakan dari slide-slide yang seperti ini? Mungkin saya lewati. Ini sebenarnya untuk sekedar masukan atau pengetahuan ya dari sebuah bisnis plan atau mungkin sistem di dalam sebuah perusahaan. Itu bagaimana mereka mau pakai crowdsourcing kah atau mass customization kah, mana strategi yang akan dipilih gitu ya, atau share resources. Ini modelnya dibentukkan seperti cerobong-cerobong gitu ya, corong-corong gitu. Nah, lalu ada jaringan distribusi dan value delivery. Nah, ini ya tentang distribusi channel. How do you reach them? Through which means that your customer wants to be reached and addressed by you. Ini channel, ya, channel atau jaringan lah mungkin ya. How company communicate with and reach its customer segment to deliver a value proposition.
Misalkan mau secara langsung ya bisa dengan Salesforce atau web sales, atau yang tidak secara langsung dengan partner stores atau wholesalers ya. Misalkan lewat kayak Indomaret itu bisa kita sebut sebagai partner stores, atau mungkin malah wholesalers juga ya, karena dia besar ya, banyak jaringannya. Nah, lalu ada yang namanya intermediaries atau penghubungnya antara produsen sama konsumen. Jadi bagaimana yang menghubungkan antara manufacturers ini dengan customer-nya. Ini secara simpelnya tuh modelnya kayak gini. Bisa lewat distributor, setelah itu barangnya disampaikan atau retail, baru ke customer. Ini lebih jelasnya. Nah, kayaknya nggak sulit kalau dari ini ya. Ini saya agak cepat ya, nggak saya jelaskan sampai detail seperti biasanya. Oke, ya dipahami. Nah, kalau yang tadi produk consumer products, yang ini bisnis ya. Untuk konsumen dan bisnis. Nah, ada yang namanya strategi push sama pull. Jadi ada push strategi gitu ya. Kalian kalau pengen jelas bisa sambil googling sih, langsung keluar, oh ini pasti push strategi atau strategi dorong sama tarik ini. Jadi itu maksudnya kayak gimana. Dan ini udah ada definisinya sih ya. When intermediaries can be persuaded to stock the product. Kalau misalkan pull tuh creating such strong preferences for the product. Tapi kalau kepingin tahu seperti apa detailnya, contohnya, nah kalian bisa googling tadi. Ini ada beberapa fungsi dari penghubung. Jadi kadang-kadang perusahaan tuh atau organisasi itu nggak bisa langsung jual produknya secara langsung ke customer-nya. Itu harus ada penghubungnya agar produknya lebih banyak gitu ya dirasakan oleh customer-nya. Ini juga sudah nggak sulit. Apa saja sih faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi dari channels itu tadi, yang akhirnya mendefinisikan si channels itu tadi. Untuk macam-macamnya. Ini tipe-tipe dari distribusi channelnya, bagaimana intensitinya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ini masih banyak soalnya ya, ini tipe distribusi saya. Ini macam-macam tipe distribusi juga, nanti kalian bisa coba pelajari. Masih banyak sekali ya, nggak mungkin kalau harus dijelaskan, bahkan mungkin 2 SKS full sekalipun juga nggak akan mungkin cukup gitu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Pak Irul. Tapi agak keluar topik, Bu. Silakan, semoga saya nanti, bisa. Enggak, nanti kira-kira yang buat UTS ada kisi-kisinya enggak, Bu? Soalnya aja belum dibuat gitu ya. Jadi saya nggak ngerti. Dan kita kan membuatnya bisa jadi salah satu dosen kok yang membuat, terus itu disampaikan apakah disetujui, atau mungkin kadang-kadang kalau kemepeten, kadang-kadang ya cuman koordinatornya saja yang buat, terus habis itu dosennya nggak tahu, malahan gede-gede baru tahu kalau setelah pasca UAS, pasca UTS nanti baru dikasih tahu sama jawabannya kayak gimana, nanti tinggal koreksi gitu. Jadi ini soalnya saja belum tahu, jadi kita nggak tahu gimana. Kalau dari kelas lain gimana? Ada yang mungkin kalau saya rasa sih juga belum sih sama, tapi mungkin ada yang sudah diberikan kisi-kisinya mungkin. Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu. Belum ada soalnya.
Kita aja masih belum mikirin gitu soalnya mau bakalan kayak gimana. Tapi kalau seandainya kalian paham konsepnya kayak gitu tuh, misal kamu ngarang jawaban atau gimana tuh nggak jauh-jauh amat gitu ya. Yang penting kalian pahami konsepnya seperti ini. Kalau misalkan di sistem perusahaan apa saja yang akan dipelajari itu kalian tahu. Sebagian besar kalian tahu lah. Terus apa yang dimaksud kayak tadi misalkan kalau ada segmen pasar, ada ini kan di awal tadi sudah. Terus kalau kalian dari setiap poin itu kalian pahami sedikit demi sedikit, otomatis insya Allah kalian bisa memahami. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sebenarnya dari slide-nya ini cukup jelas kok ya. Misalkan kalian kesulitan pun kalian bisa coba browsing gitu. Jadi banyak banget media atau literatur yang bisa membantu kalian. Kalau misalkan kesulitan banget kalian juga bisa WA saya, silakan. Ada mungkin di slide yang mana, di pertemuan yang keberapa nanti coba saya jelaskan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita berdoa terlebih dahulu. Ini pertemuan kita yang terakhir ya, untuk mata kuliah ini ya. Oke, saya mohon maaf mungkin ya selama ini kalau mengajarnya mungkin ada yang kurang dan lain sebagainya. Saya mohon maaf, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Doa saya persilakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya,